guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bahas soal mengenai bahasa sandi atau bahasa panda. Jadi nih, kenapa dinamakan bahasa panda? Karena pernah dilakukan penelitian di Cina yang berhasil mengungkapkan bahwa panda itu punya 13 bahasa. Jadi, walaupun terdengar aneh dan sulit untuk dipahami, ternyata panda ini mempunyai pola bahasa tertentu. Misalkan saat mereka sedang sedih, lapar, atau berusaha menarik perhatian lawan jenisnya, mereka akan mengeluarkan pola suara-suara tertentu. Nah, ini kalau kita kaitkan sama soal bahasa panda atau bahasa sandi sama, walaupun terlihatnya sulit ya, apa ini, susah untuk dipahami, ternyata kalau kita berhasil menemukan polanya, soal ini akan dengan sangat mudah untuk dikerjakan. Oke, kita langsung aja bahas soal bahasa panda. Oke, masih di subtes kemampuan penalaran umum. Jadi ada bahasa sandi atau bahasa panda. Oke, wait. Nah, yang pertama, ini namanya sandi sesar. Jadi ada beberapa ya ternyata soal bahasa sandi atau bahasa panda itu. Nah, ini diambil dari file record UTBK 2020. Ini sempat heboh di Twitter. Jadi waktu anak-anak UTBK di tahun 2020 itu, waduh, apa ini? Soalnya tiba-tiba seperti ini. Nah, ternyata soal ini mudah loh dikerjakannya. Langsung aja ya. Kita ke soalnya K sama dengan 5, HK, XG, VG, Q, GN, dan bla 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 bla. Nah, ini jika K itu sama dengan huruf kelima, maka bisa dipastikan K itu menggantikan huruf E. Untuk mempermudah pengerjaan, tuliskanlah huruf asli dan huruf sandinya seperti berikut ini. Nah, huruf aslinya A sampai dengan Z. Kemudian sandinya, karena kita sudah dapat satu kunci, K itu menggantikan huruf E, maka ya sudah. Sandinya ini di bawah, tepat di bawahnya huruf E. K di sini, kemudian E-nya di sini. Berikutnya berarti huruf apa setelah huruf K? Berarti L, M, N, O, P, dan seterusnya sampai ketemu huruf F yang menggantikan huruf Z. Nah, setelah F itu ada huruf G, H, I, J. Jadi ketemu bahasa aslinya atau huruf aslinya dan huruf sandinya seperti ini. Jadi kita bisa membaca dong huruf ini HKX. H itu B, kemudian K itu E, dan X di sini R, ber. Nah, kalau kalian cocokkan lanjutkan seperti ini, ternyata ini pertanyaannya receh sekali. Berapakah hasil dari 1 ditambah 1? Maka jawabannya pastilah 2. Kalau 2 berarti otomatis pasti yang D ya, karena ada blocking time, nggak usah lama-lama, pasti yang 3 huruf ini. Tapi kalau kalian belum yakin, mau dicek, boleh. Jadi 2 itu ini J. J itu menggantikan huruf D. Kemudian A di sini menggantikan huruf U. Kemudian G menggantikan huruf A. Maka JAG di sini pasti 2. Oke. Berikutnya adalah sandi polialfabet. Sandi substitusi ini kuncinya lebih dari satu huruf. Caranya sama seperti sandi sesar, tetapi kunci yang digunakan lebih dari satu huruf. Kalau tadi kan K itu sama dengan huruf kelima, berarti K itu sama dengan E. Nah, ini ternyata ada banyak kunci. Y, X, I, X, W itu menggantikan pohon. Nah, kita lihat aja dari dua huruf pertama biar mudah ya. Kalau Y itu menggantikan P, kemudian X itu menggantikan O, maka kita bisa buat seperti ini. Aslinya, seperti biasa, A sampai Z ditulis, kemudian kalau P itu menggantikan huruf Y, berarti... kebalik. Kalau Y itu menggantikan huruf P. Nah, di sini, kemudian X itu menggantikan huruf O, maka ketemu di sini ya. Di sini ada X, Y, maka berikutnya pasti Z. Setelah Z, maka kembali ke huruf A. A, B, C, D, sampai seterusnya di sini I. Kemudian J-nya di mana? J-nya berarti di depan, menggantikan huruf A. J, K, L, M, N, dan seterusnya sampai ketemu di sini selesai. Semua alfabetnya lengkap untuk sandinya. Nah, kalau kalian mau cek lagi, coba H ini digantikan oleh huruf Q. Ya, H digantikan oleh huruf Q. Berarti nggak usah lama-lama, nanti kalau dicek semua waktunya habis. Udah pasti valid seperti itu. Maka kalau ini apa? VJW. V itu menggantikan huruf M. Kemudian J di sini menggantikan huruf A. Kemudian W menggantikan huruf
N, maka MAN. Nah, P di sini menggantikan huruf G, berarti mang. Kalau kalian selesaikan sesuai tabel yang ini, maka jawabannya pasti mangkukue, yang poin A. Bisa dipahami ya? Nanti kita akan lampirkan ke deskripsi untuk soal-soalnya ini, jadi kalian bisa pakai buat tadi. Kita lanjutkan ke sandi atbash untuk poin yang C. Jadi sandi atbash ini adalah teknik enkripsi klasik di mana huruf alfabet disubstitusi dengan urutan terbalik. Yang dimaksud dengan urutannya terbalik adalah huruf awal diganti dengan huruf terakhir, seperti di bawah ini. Jadi A sampai Z ditulis seperti biasa untuk huruf asli, dan huruf sandinya dibalik, Z-nya dulu. Kalau kalian bingung ya, gimana nulisnya kebalik, jadi dari sini aja. Jadi A-nya di belakang, kemudian B, C, D, dan seterusnya sampai ditemui Z itu menggantikan huruf A. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ini dari file record UTBK 2021. Jadi memang bahasa Panda atau bahasa sandi ini sering banget keluar dan juga jenisnya macam-macam. Kadang muncul yang sesar, kadang muncul yang atbas, kadang ada yang dapat dua, bahasa Panda, sesar. Jadi dipersiapkan aja, dipahami semuanya. Nah, kalau ada soal yang bacaannya panjang seperti ini, boleh dibaca dulu langsung ke soalnya, jangan ke bacaannya. Apabila kata yang ditebalkan dan digarisbawahi diubah menjadi sandi atbash, maka menjadi ditebalkan dan digarisbawahi ya, jadi kasus penularan corona. Udah, nggak perlu dibaca teksnya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Tiba-tiba muncul jawaban C di situ. Ini pembahasannya di sini ya. Nah, sandi atbash adalah teknik di mana huruf alfabet disubstitusi dengan urutan terbalik. Tadi A sampai Z, kemudian kita balik jadi A-nya di belakang, Z-nya di depan. Jadi kasus penularan corona menjadi ini K digantikan oleh huruf P, kemudian A digantikan huruf Z, S digantikan huruf H, seperti ini. Silahkan dicek, coba dikerjakan sendiri sampai ke belakang akan ketemu jawabannya seperti ini, bla 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 itu ya. Tadi sudah ada jawabannya ternyata yang C. Nah, berikutnya poin D, menggunakan pengulangan kata. Sandi dengan menggunakan pengulangan kata disusun berulang-ulang dan disusun kembali dengan pergeseran tertentu. Contohnya, magenta ditulis menjadi meaktan. Nah, ini sebenarnya cirinya gampang. Jadi kalau kalian temukan, loh, kok huruf depannya sama, kemudian huruf-huruf belakangnya ini kok hampir-hampir mirip. Nah, ini bisa kemungkinan besarnya adalah menggunakan pengulangan kata. Jadi seperti ini. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengulang kata magenta sebanyak 3 kali. Kemudian huruf yang dipakai sebagai huruf sandi dipilih dengan memberi jarak 2 huruf seperti berikut. Magenta, magenta, magenta ditulis 3 kali. Kemudian diberi jarak 2 huruf. M, ini spasinya AG jadi E. Kemudian NT spasinya, kemudian A aja yang diambil. Jadi kalau kalian mengerjakan bisa digaris bawahin mana ini. Space-nya 2 huruf gitu ya. M, E, A, G, T, A, N. Jadi ketemu jawabannya meaktan. Poin kelima, menggunakan huruf apit. Jika kata media ditulis sebagai L, N, D, F, G, E, bla bla bla, maka tentor ditulis menjadi. Nah, ini jangan menunggu-nunggu pilihan gandanya ya. Jangan lupa kalau tipe soal yang terbaru itu ada yang isian. Jadi bisa jadi soalnya seperti ini, gak ada pilihan gandanya loh. Terus ngerjainnya gimana? Nah, ini bisa kemungkinan besarnya kalau ada soal yang awalnya hanya 5 huruf, kemudian tiba-tiba beranak jadi ada 10 huruf seperti ini kemungkinan besarnya pasti menggunakan huruf apit. Jadi kalau kita lihat pembahasannya seperti ini. Nanti kalian taunya itu dikerjakan huruf apit atau sesar atau bahasa Panda, gimana ya Kak? Kalau kalian sudah sering latihan soal akan terbiasa. Oh, ini pasti ini pasti ini. Jadi sering latihan soal aja. Nah, pembahasannya sandi dengan menggunakan huruf apit dikerjakan dengan cara mengganti huruf asal dengan 2 huruf yang mengapitnya, sehingga jumlah huruf asalnya yang hanya 5 kemudian menjadi 10 huruf. Perhatikan polanya. M diganti dengan huruf apitnya LN. M, ini kan LMN tuh di abjadnya, nah diambil huruf tengahnya M. Kemudian E diganti dengan DF, DEF diambil tengahnya E.
dan seterusnya dipotong 3 huruf, diambil yang tengahnya. Maka ketemu media akan menjadi seperti ini. Maka bagaimana kalau tentor? Ya, diurai aja satu persatu. TENTOR. Berarti kalau yang mengapit huruf T apa? Pasti STU. Kemudian yang mengapit huruf E apa? DEF gitu ya. Nah, setelah diuraikan satu persatu seperti ini, kalian ambil huruf-huruf yang mengapitnya. Jadi untuk tentor akan menjadi SUDF, MOSU, NP, dan IS. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, bahasa panda atau bahasa hipotesis. Ini juga macam-macam ya soalnya, kadang muncul pagar-pagar seperti ini, kadang muncul at, kadang juga nggak ada tanda sama sekali, jadi cuma huruf-huruf aja. Jadi tergantung pembuat soalnya maunya bagaimana. Jadi tinggal kita ikutin aja polanya di sini. Kita pelajari dari soal seperti ini. Ini langsung aja saya tulis pembahasannya di sini ya. Jadi pola kalimat contohnya adalah seperti ini. Pagar-pagar sans bla 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 bla. Ini adalah artinya, artinya bebek meminta makan kepada angsa. Jadi seperti ini loh. Nah, bagaimana? Maka kalau kita harus menuliskan banyak angsa meminta makan kepada bebek, di sini kita pelajarin aja. Jadi with pagar P itu untuk bebek atau seekor bebek aja. Nah, kalau banyak bebek itu berarti ditambah dengan huruf M di belakangnya. Berarti kalau banyak ditambah M di belakang. Kemudian kalau angsa atau seekor angsa, maka jadi seperti ini, pagar-pagar sans. Berarti nanti misalkan ada soal banyak angsa, nah ini soalnya kan banyak angsa, berarti nanti kita tambahkan M ya, seperti contoh yang di atas. Kemudian ada tiba-tiba seperti ini, coba kita uraikan satu persatu nih. Kalau bebek, ini ya pembahasannya ada di sini, bisa kalian simak. Bebek ini ada di awal kalimat, kemudian dia berubah kemana nih? Bebek ini kan with pagar P ternyata ada di tengah, maka pasti yang di awal kalimat ini dia juga harus dipindah ke tengah. Jadi angsa dipindah ke tengah juga. Pagar-pagar sans ini harus kita taruh di tengah. Jadi seperti ini dong. Pagar-pagar sans. Loh, ini ada ore dari mana? Karena memang contoh di soal ada ore di awal kalimat. Nah, jadi di sini kita tuliskan ore. Nah, ini kenapa ada M di belakangnya? Karena banyak angsa, gitu ya. Banyak angsa dipindah ke tengah, jadi angsa ditambah huruf M, kemudian depan ditambah ore, sesuai contoh kalimat soal. Nah, meminta makan kepada, ini kan nggak ada Kak contohnya di sini. Berarti meminta makan kepada diganti dengan huruf apa nih? Atau diganti dengan kata apa? Coba kita lihat yang sudah pasti dulu. Kalau angsa itu kan diganti dengan pagar-pagar sans. Ini pagar-pagar sans ada di paling depan. Jadi paling akhir justru ditaruh paling depan. Jadi bebek di sini yang paling akhir kita letakkan di paling depan with P. Seperti ini, with P. Ternyata di sini ada tambahannya T di belakang. Jadi kita juga ikutin dong ditambah T di belakang. Oke, sudah sesuai semuanya, tiba-tiba muncul PR di sini. PR ini apa ya? Karena di sini tidak dituliskan, berarti bisa dipastikan meminta makan kepada itu digantikan dengan huruf PR. Bisa ya? Maka seperti ini kalimatnya untuk banyak angsa meminta makan kepada bebek. Nah, ini kalau kalian sudah sering latihan soal pasti paham juga penjelasan saya. Mungkin kalau yang baru pertama kadang ada yang apa ya butuh penjelasan lebih lengkap, boleh di kolom komen ya, nanti kita belajar bareng. Jadi jawabannya jelas yang E. Saya rasa sudah cukup jelas. Nanti kalau ada yang kurang-kurangnya bisa ditambahkan di kolom komen, nanti pasti saya jawab. Nah, sudah selesai pembahasan kita hari ini. Thank you very much for watching. Jangan lupa kalau kalian suka, like, subscribe, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Tetap semangat. See you in the next video.